Haleluya. Salam sadar, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Khutbah hari ini unik karena berbicara tentang mengenal Allah yang benar, mengenal Tuhan yang benar. Karena kalau kita mengenal Tuhan yang benar, maka kita akan membangun kehidupan seluruhnya dan kita menjamin diri kita pasti masuk surga. Setiap orang yang mengenal Allah yang benar itu dipastikan masuk surga. Cuitan Ferdinand Huta-Hayan itu telah menimbulkan banyak kontroversial di tengah masyarakat. Allahmu lemah, Allah saya yang kuat. Silakan orang punya pernyataan seperti itu. Mau agama apa saja, kamu boleh mengatakan hal yang sama seperti Ferdinand Huta-Hayan. Sama juga saya mempunyai Allah yang perkasa, Allahku luar biasa. Orang nyanyi kok, Allahku luar biasa, Allahku luar biasa. Itu terserah orang nyanyi memuji berdasarkan iman. Dan tidak bisa undang-undang mahkamah apapun untuk mengadili iman seseorang dengan ucapan semacam itu. Yang nggak benar itu kalau Anda sudah di luar yang benar, berkata jahat, melakukan kriminal, melarang orang beribadah, membakar rumah ibadah, itu adalah kriminal. Itu harus dibawa ke ranah hukum. Saudara-saudara, sekarang kita akan mengenal Allahnya berdasarkan Alkitab. Kita akan berbicara, samakah Allah itu? Gitu. Keluaran 3 ayat 12 sampai 14 selalu firman-Nya, bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah tanda-tanda bagimu bahwa aku mengutus engkau apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir. Maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini. Lalu Musa berkata kepada Allah, tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu, dan mereka bertanya kepadaku, bagaimana tentang namanya? Gitu. Apakah yang harus kujawab kepada mereka? Firman Allah kepada Musa, aku adalah aku. Lagi firman-Nya, beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, akulah aku, telah mengutus aku kepadamu. Jadi bingung juga untuk menjelaskan ini, tetapi sebenarnya akan berlanjut. Tunggu dulu, kita akan jelaskan sampai ketemu akhir dari khutbah ini, maka Anda akan jelas. Amsal 30 ayat 9. Amsal 30 ayat 9. Supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu dan berkata, siapa Tuhan itu? Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Jadi prinsip firman Tuhan ini, dia berdoa kepada Allah, Allahnya dalam Allahnya Alkitab, supaya kalau aku miskin, aku mencuri, mencemarkan nama Allahku. Supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkal namamu dan berkata, siapa Tuhan itu? Tentu saja nggak bisa dilihat, saudara-saudara, sebelum mewujud di dalam daging, yaitu manusia Yesus Kristus. Nah, dari Yehezkiel ini masih 700 tahun baru muncul Yesus Kristus yang mereinkarnasi di dalam daging, yang bisa dilihat, yang bisa mengajar, yang bisa mengeluarkan suara. Sementara Allah yang mengutus para nabi-nabi sebelum Yesus Kristus itu tidak nampak.
atau yang berdialog dengan Abraham. Begitu dekatnya Allah dengan Abraham itu. Yeskil 28 ayat 23. Aku akan mendatangkan sampar atasnya dan darah akan mengalir di jalan-jalannya dan orang-orang akan mati rebah di tengah-tengahnya karena pedang yang datang dari sekitarnya melawan dia, dan mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Jadi orang-orang itu akan menyerang Yahudi, Israel, sehingga banyak orang mati di jalan-jalan, darah bercucuran di jalan-jalan. Ya. Dan mereka mengetahui bahwa akulah Tuhan. Akulah Dia. Imamat 24 ayat 21 sampai 22. Siapa yang memukul mati seekor ternak, ia harus membayar gantinya. Tetapi siapa yang membunuh seseorang manusia, ia harus dihukum mati. Satu manusia, satu hukum berlaku bagi kamu, baik bagi orang asing maupun bagi orang Israel asli, sebab akulah Tuhan Allahmu. Jadi orang asing saja harus diperlakukan sama di dalam satu hukum Israel. Makanya orang Israel tidak berani mengganggu orang asing. Kenapa? Karena orang Yahudi itu pernah menjadi orang asing di tanah Mesir. Mereka dikerja paksa dan dihina di 450 tahun. Orang Yahudi itu dipaksa menjadi budak di tanah Mesir. Maka firman Tuhan ini supaya mengingat bagaimana mereka dihina dan diejek oleh orang Mesir. Nah, Allah Yahudi itu yang mana? Allah yang benar itu yang mana? Keluaran 14 ayat 14. Dia bilang, Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Jadi pertolongan Tuhan atas peperangan-peperangan di perjanjian lama itu selalu orang Yahudi menang. Karena Tuhan yang berperang atas mereka. Dan setiap kali peperangan itu ada nabi yang menyertai panglima perang, yang menyertai raja yang berperang. Lalu dikatakan begini supaya kalau mundur bagaimana menghindar, bagaimana menyerang, bagaimana kapan menyerangnya. Nah, itu maksudnya Yosua 23 ayat 10, satu orang saja daripada kamu dapat mengejar 1000 orang. Sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berperang bagi kamu seperti yang dijanjikannya kepadamu. Nah, dalam hal ini bagaimana Allahnya Israel yang disebut Allah Abraham, Ishak, Yakub. Saya ulangi lagi, Allah Abraham, Ishak, Yakub. Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Itu adalah Allah yang sama, sesembahan yang sama, sang ilah yang disembah itu. Bingung juga ya, orang Islam pakai Allah, orang Kristen di Indonesia juga pakai Allah. Bagus, biar tambah bingung. Gak usah diributkan. Nanti kita akan ketemu titiknya. Yesaya 43 ayat 3. Sebab akulah Tuhan Allahmu yang maha kudus, Allah Israel juru selamatmu. Aku menebus engkau dengan Mesir dan memberikan Ethiopia dan Sheba sebagai gantimu. Sheba itu tanah Irak, tanah Kuwait, tanah Sheba. Jadi Ratu Sheba itu datangnya dari sana ketika dibawa oleh Raja Salomo, dan Ratu Sheba mempersembahkan yang luar biasa, tetapi dia kaget karena istana Salomo itu
terbuat dari kaca sehingga dia mengangkat roknya itu, Ratu Sheba itu. Padahal dikiranya air. Bukan air. Itu hebatnya Yahudi itu. Membawa orang Arab ke Israel dan memperlihatkan istana terbuat dari air, padahal kaca, cermin. Salomo itu nakal juga ya. Saudara, Keluaran 6, kita lanjut, Keluaran 6 ayat 7. Aku akan mengangkat kamu menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allahmu, supaya kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu yang membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir. Ya. Nah, ini yang luar biasa, saudara-saudara. Jadi kamu segala hambaku, yakni para nabi, terus menerus mengatakan, kembalilah kamu masing-masing dari tingkah langkahmu yang jahat itu, perbaikilah perbuatanmu, jangan mengikuti Allah lain untuk beribadah kepada mereka, maka kamu akan tetap diam di tanah yang telah kuberikan kepadamu dan kepada nenek moyangmu. Tetapi kamu tidak mau memperhatikan dan kamu tidak mau mendengarkan aku. Oleh karena itu, saudara-saudara, banyak sekali hal-hal yang harus kita perbaiki di dalam tingkah langkah kita menghadapi Allah itu. Apalagi di dalam pengadilan. Pengadilan itu adalah sesuatu yang mengerikan. Penyidik, jaksa, hakim yang tidak benar jalan hidupnya, dia akan merasakan akibat. Karena keadilan Allah itu sungguh adil. Dan karena keadilan Allah ini, kita harus menghormati jaksa, penyidik, dan hakim. Karena disitulah keadilan Tuhan. Dan kita tidak boleh menghadiri pengadilan, walaupun pengadilan dunia. Kita serahkan semuanya. Untuk kasus KC, ya kita doakan saja. Tetapi saya wajib ngomong. Karena ini adalah pengadilan mimbar, jasa ketakutan, hakim ketakutan, untuk di live setiap acara yang saya liput. Imamat 19 ayat 34, orang asing yang tinggal padamu harus sama bagimu seperti orang Israel asli dari antaramu. Kasihilah dia seperti dirimu sendiri, karena kamu juga adalah orang asing dulu di tanah Mesir. Akulah Tuhan Allahmu. Jangan mengatakan lu orang Cina, lu orang Arab, lu orang India. Di tanah ini, seluruh bumi ini adalah buatan Tuhan. Siapa saja yang lahir di Indonesia, dia harus mendapatkan KTP Indonesia. Siapa saja yang lahir di Indonesia adalah orang Indonesia. Bukan orang Cina, bukan orang India, bukan orang Arab. Oleh karena itu, semua orang yang lahir di Indonesia harus kontribusi kepada Indonesia. Sekarang saya tanya, apa kontribusi kamu? Hai orang Cina yang lahir di Indonesia, apa kontribusi kamu? Hai orang Arab yang lahir di Indonesia, apa kontribusi kamu? Hai orang India yang lahir di Indonesia, apa kontribusi kamu? Hai orang Indonesia yang lahir di Indonesia. Itu yang harus dipertanyakan untuk mengisi kemerdekaan ini, untuk mengisi jasa pahlawan yang sudah berkorban untuk kemerdekaan bangsa kita. Kalau begitu, mana Allah yang tidak benar? Dan siapakah Allah ya bangsa-bangsa? Mulai kita masuk kepada titik poin yang sensitif. Mazmur 96 ayat 5, sebab segala Allah bangsa-bangsa adalah hampa, kosong. Tetapi Tuhanlah yang menjadikan langit
Jadi Allah bangsa-bangsa itu kosong, tidak dimengerti. Karena Alkitab ini ditulis oleh para nabi. Ada 40 orang penulis Alkitab, dan ajaran-ajarannya, tema-temanya itu sama semua, tidak ada yang bertentangan. 40 penulis Alkitab ini hidup dari zaman ke zaman, dan para penulisnya itu ada raja, ada hakim, ada petani, ada tukang kayu, bermacam-macam orang. Tetapi yang luar biasanya, temanya itu tidak lari. Misalnya tema Alkitab itu, kalau kitab suci lain, kita harus memohon ampun, meminta ampun, istighfar. Tetapi di dalam Alkitab temanya tetap sama, bukan meminta ampun, tetapi mengaku dosa. Oh, ini yang luar biasa dari Alkitab, mengaku dosa. Akuilah dosamu itu, maka Tuhan akan mengampuni kamu. Bukan 70 kali setiap hari minta ampun, minta ampun. Akui dosamu, cukup selesai. Makanya ibadah di dalam Kristen itu cukup sekali dalam 7 hari, bukan 5 kali sehari, capek nanti. Dan banyak orang akan ingkar kepada Tuhan kalau begitu caranya. Haleluya. 1 Tawarin 16 ayat 26. Sebab segala Allah bangsa-bangsa adalah berhala, tetapi Tuhanlah yang menjadikan langit. Nah, ini Allah bangsa-bangsa adalah berhala. Dia memberhalakan sesuatu yang tidak dimengerti, lalu menggantinya mungkin dengan tong kosong nyaring bunyinya, menggantinya dengan tembok, menggantinya dengan batu, menggantinya dengan pohon, tempat keramat dan sebagainya. Itulah Allah bangsa-bangsa. Tetapi Tuhanlah yang menjadikan langit. Masih bingung juga siapa Allah itu? Allah bangsa-bangsa adalah berhala. Allah bangsa-bangsa itu kosong nilainya. Ulangan 29 ayat 26. Dan sebab mereka itu sudah pergi berbakti kepada Allah lain dan sujud menyembah kepadanya, yakni Allah yang tidak dikenal mereka dan yang tidak diberikan Tuhan kepada mereka sebagai bagiannya. Jadi menyembah kepada Allah yang tidak dikenal. Wah, kalau begitu bagaimana mengenal Allah itu? Nah, tunggu, ini firman Tuhan. Saya masih ngomong tentang Allah bangsa-bangsa, yaitu Allah yang tidak dikenal. Kisah Para Rasul 1, Kisah Para Rasul 17 ayat 23. Sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu dan melihat-lihat barang-barang pujaanmu, aku menjumpai juga sebuah mezbah dengan tulisan kepada Allah yang tidak dikenal. Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kuberitakan kepadamu. Nah, sudah mulai tersingkap sedikit. Apa yang tidak kamu kenal itu, itulah yang saya perkenalkan. Hai seluruh bangsa Indonesia, saya akan berbicara terus terang terus. Allah inilah yang mau dikenalkan. Siapakah Allah itu? Sehingga perkasa sekali, sehingga hebat sekali. Dan saya akan tetap khutbah seperti ini. Saya akan berbicara Alkitab, saya berbicara tentang hadis, saya berbicara dengan Al-Quran dan fakta hidup di Indonesia. Haleluya. Nggak bisa dibantah, saudara. Nggak bisa dibantah. Yohanes 4 ayat 22. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Segala kecanggihan teknologi ini buatan Yahudi. Yang bikin lampu ini Thomas Edison, turunan Yahudi. Yang membuat
mesin jahit itu orang Yahudi semuanya. Itu dari segi kehidupan dunia. Apalagi dengan firman Tuhan, Anda harus taat kepada undang-undang ini. Karena cara berpikir Alkitab itu berbeda jauh dengan kitab suci yang lain. Imamat 26 ayat 1. Janganlah kamu membuat berhala bagimu dan patung atau tugu berhala. Jangan kamu dirikan bagimu juga batu berukir. Jangan kamu tempatkan di negerimu untuk sujud menyembah kepadanya. Sebab akulah Tuhan Allahmu. Akulah Tuhan Allahmu. Pak Pendeta, kok aku terus? Aku itu siapa? Entar sabar dong. Ulangan 28 ayat 64. Tuhan akan menyerahkan engkau di antara segala bangsa dari ujung bumi ke ujung bumi. Di sanalah engkau beribadah kepada Allah lain yang tidak dikenal olehmu ataupun oleh nenek moyangmu, yaitu kepada kayu dan batu. Lu jangan menyembah batu ataupun beranggap batu putih itu adalah perwujudan Allah, ataupun mengatakan batu putih itu adalah batu dari sorga, tetapi menjadi hitam karena dosa-dosa kita. Bagaimana menemukan cerita kayak begitu? Ya namanya juga cerita. Nah sekarang Ferdinand Huttahein, Allah kamu lemah, Allahku yang kuat. Kalau melaporkan si Ferdinand Huttahein ke polisi, ini kata-kata ini harus dibuktikan bahwa Allah kamu itu lemah, Allah saya kuat. Nah bagaimana mendatangkan Allah di sebuah lapangan, suruh berantem tuh Allah kamu dengan Allah saya, siapa yang menang? Ini juga cerita nggak bisa, nggak akan ketemu. Melaporkan si Huttahein ini salah lapor. Orang yakinnya begitu. Keyakinan orang dilaporkan. Nggak usah dilaporkan. Ini masih berjalan lagi. Ulangan 13 ayat 6. Apabila saudara laki-laki, anak ibumu atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan atau istrimu sendiri atau sahabat karibmu membujuk engkau diam-diam, katanya, marilah kita berbakti kepada Allah lain yang tidak dikenal olehmu ataupun oleh nenek moyangmu, jangan diikutin. Gak usah diikutin. Lu sendiri nggak melaksanakan ajaran agamamu, bagaimana saya bisa mengikuti ajaran kamu? Gitu. Ada orang Kristen kawin dengan orang Islam, ribut terus dalam rumah tangganya. Sementara dia tidak bisa menjelaskan ajaran agamanya. Sementara si orang Kristen diam aja, nggak berani ngomong, takut dilaporin istrinya penistaan. Lah urusan itu kok penistaan? Kenapa kalian menikah? Ngaco. Dengar baik-baik ya. Orang Kristen masuk Islam dikutuk oleh Allah di dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 47. Dikutuk oleh Allah. Hendaklah pengikut Injil memutuskan perkara berdasarkan Injil. Barang siapa yang tidak memutuskan perkara berdasarkan Injil, maka mereka adalah orang-orang fasik. Jadi orang Kristen yang masuk Islam terkutuk. Lihat saja kata Quran sendiri. Ulangan 28 ayat 36. Tuhan akan membawa engkau dengan raja yang kuangkat atasmu itu kepada suatu bangsa yang tidak dikenal olehmu ataupun oleh nenek moyangmu. Di sanalah engkau akan beribadah kepada Allah lain, kepada kayu dan batu. Nah, jangan sampai seperti itu. Dan zamannya sudah berlalu. Jangan sampai sekarang saudara-saudara yang sudah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat tidak
taat kepada firman Tuhan. Yesaya 60 ayat 9, sungguh akulah yang dinanti-nantikan, pulau-pulau yang jauh, kapal-kapal Tarsis berlayar di depan untuk membawa anak-anakmu laki-laki dari jauh, perak dan emas dibawa serta untuk nama Tuhan Allahmu dan oleh karena Yang Maha Kudus Allah Israel, sebab Ia mengagungkan engkau. Allah mengagungkan orang-orang yang taat kepada Allah yang benar, Allah yang luar biasa. Nah, sekarang kita masuk kepada Allah yang benar. Ini berdasarkan terjemahan Alkitab Bahasa Indonesia LAI, Lembaga Alkitab Indonesia. Markus 1 ayat 24. Nah, kita sudah mulai masuk ke dalam perjanjian baru. Apa urusanmu dengan kami, hai orang Nazaret? Engkau datang hendak membinasakan kami. Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah. Jadi ini iblis ketakutan semua dengan Yesus Kristus yang datang. Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Engkau datang hendak membinasakan kami. Jadi Yesus itu bisa menghancurkan iblis. Jangankan kuasanya, pelayanan selama 3,5 tahun menunjukkan bagaimana geramnya orang-orang ahli Taurat, orang-orang Farisi dengan Yesus yang masih muda itu mengalahkan kakek-kakek tua ahli Taurat, orang-orang Farisi yang jenggotnya sudah panjang beruban. Tapi apa yang dilakukan oleh Yesus? Mengusir setan. Luar biasa. Markus 3 ayat 11, bila mana roh-roh jahat melihat dia, mereka jatuh tersungkur di hadapannya dan berteriak, engkaulah anak Allah. Tadi Allah yang kudus, sekarang sudah masuk engkaulah anak Allah. Masa Allah punya anak? Itu logika kadrun. Al-Qadruniyah, hadza otaknya begitu. Karena nggak sampai kepada anak Allah ini, nggak sambung. Lalu dia ngomong lam yalid wa lam yulad, ya nggak nyambung karena logika dan teologi yang berbeda. Ini nggak usah ribut. Kamu taatin saja teologi kamu, kami tetap taat kepada logika ini dan teologi ini. Jangan marah dong, gitu loh. Biasa aja kali, kata orang seberang. Gitu. Lukas 22 ayat 70. Kata mereka semua, kalau begitu engkau ini anak Allah. Jawab Yesus, kamu sendiri mengatakan bahwa akulah anak Allah. Jadi Yesus tinggal ngomong begitu kepada orang-orang kadron gitu. Ini jawaban-jawaban yang luar biasa saya temukan, logika yang luar biasa. Roma 8 ayat 14. Semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak-anak Allah. Nah, ini ketemu lagi. Yesus anak Allah, semua orang yang ikut Yesus anak-anak Allah, dan semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak-anak Allah. Jadi bukan Yesus saja anak Allah. Oi. Logika teologi putus asa. Putus akal, PA. Setiap orang yang dipimpin oleh Roh Allah, anak-anak Allah. Luar biasa ini. Allah yang kami sembah itu Yesus namanya. Wah, kaget lagi nih ayat. Nah, ini dia, kita mulai masuk kepada titik terang. Siapa Allah itu? Untuk itulah
2 Tesalonika 2 ayat 24, 2 Tesalonika 2 ayat 14. Saya ini sering-sering salah. Maklum, masuk Kristen itu sudah tua, sehingga saya sudah dibebani oleh penyakit tua. Penyakit tua itu lidah keluh, mata burem, gigi ompong, dan sering lupa. Itu namanya penyakit usia tua. 2 Tesalonika 2 ayat 14, untuk itulah ia telah memanggil kamu oleh Injil yang kami beritakan, sehingga kamu boleh memperoleh kemuliaan Yesus Kristus Tuhan kita. Nah, si Nandar Koplak itu suka memplesetkan khutbah saya. Haleluya. Nandar. Dia berusaha bahwa dia itu pintar bahasa Ibrani. Nandar. Nggak usah pakai bahasa macam-macam, ya. Ini kecanggihan teknologi Yahudi ini sudah membuat seluruh bahasa bisa dibahasa, bisa dibaca, bisa diomongkan, bisa dipelajari. Hebatnya itu teknologi buatan Yahudi itu. Bahasa monyet aja bisa tahu. Ya Nandar ya. Sorry ya Nandar, saya sering-sering sebut kamu itu, biar subscribe kamu itu naik dan terkenal karena Oon. Haleluya. 1 Yohanes 5 ayat 20. Nah, ini ketemu ini. 1 Yohanes 5 ayat 20. Akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita supaya kita mengenal yang benar. Mengenal yang benar. Yang dengan benar itu huruf besar. Dan kita akan ada di dalam yang benar. Nah, berada di dalam yang benar. Di dalam anaknya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Jadi Yesus itu adalah Allah. Masa Allah 3? Ini terserah Allah. Dia yang ngomong. Dia yang ngomong dan berkata ini. Jadi Allah yang benar, Yesus Kristus. 2 Petrus 1 ayat 1, dari Simon Petrus, hamba dan rasul Yesus Kristus, kepada mereka yang bersama-sama dengan kami memperoleh iman oleh karena keadilan Allah dan juru selamat kita, Yesus Kristus. Nalon sampai. Jadi Yesus itu ya Allah kita, juru selamat kita, keadilan yang Allah siapkan untuk dunia agar melihat kebenaran itu. Nah, Yesus naik ke langit, hidup-hidup itu. Bukan naik ke langit dalam keadaan mati diangkat, enggak. Dari kubur, 3 hari dikubur, langsung diangkat. Bukan langsung diangkat. Setelah hidup itu masih hidup 40 hari lagi dengan murid-muridnya. Ngomong. Bisa dipegang. Tetapi dia bisa masuk di kamar yang terkunci. Dari mana datangnya? Dia sudah memiliki tubuh kemuliaan, sehingga tubuh kemuliaan itu bisa tembus tembok. Dan perintahnya adalah amanat agung. Pergilah, jadikan semua bangsa muridku. Kita sudah mengenal Allah yang benar adalah Yesus Kristus. 1 Petrus 3 ayat 18, sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar. Jadi saya adalah orang yang tidak benar. Orang banyak dosa, banyak salah, banyak nipu. Ia yang benar untuk orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh.
Haleluya. Imamat 26 ayat 13, akulah Tuhan Allahmu yang membawa kamu keluar dari tanah Mesir supaya kamu jangan lagi menjadi budak mereka. Aku telah mematahkan kayu kuk yang di atasmu dan membuat kamu berjalan tegak. Untuk menjelaskan ini saya harus mengutip Yohanes 4 ayat 24 bahwa Allah itu roh. Allah itu roh dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jadi benar di dalam menyembah. Jangan menyembah kepada Allah yang tidak benar. Nah, tidak ada di dalam Alkitab bahwa Allah itu harus dibuatkan titiknya di sebuah titik, lalu kita harus mutar-mutar titik itu. Tidak benar itu, karena Dia itu roh dan kebenaran, bukan berbentuk mikrofon, bukan berbentuk laptop, bukan. Apakah Allah itu sama? Sama enggak Allah yang disembah oleh orang Yahudi, oleh orang Kristen, oleh orang Islam, oleh orang lain? Allah itu sama, tetapi pelapor ini baper. Pelapor itu baper banget yang laporin si Hutahain itu. Walaupun menurut cerita Hutahain ini sudah mualaf katanya. Si Hutahain ini katanya sudah pernah masuk Islam. Masuk bodoh. Saya tetap berbicara tentang firman Tuhan. Roma 3 ayat 29, atau adakah Allah hanya Allah orang Yahudi saja? Bukankah Allah Ia juga adalah Allah bangsa-bangsa lain? Ya, benar, Ia juga adalah Allah bangsa-bangsa lain. Di dalam pengertian ini sama. Tetapi yang berbeda adalah penyembahannya. Al-Imran ayat 64, katakanlah Muhammad, wahai ahli kitab, marilah menuju kepada satu kalimat yang sama antara kami dan kamu, bahwa kita tidak menyembah selain Allah dan tidak mempersekutukannya dengan sesuatu pun, bahwa kita tidak menjadikan satu sama yang lain Tuhan-Tuhan selain Allah. Jika mereka berpaling, maka katakanlah kepada mereka, saksikanlah bahwa kami adalah orang-orang Muslim. Iya. Jadi begitu saudara-saudara. Menurut Alkitab sama Allah yang kita sembah itu, sama Allahnya itu, cuman bedanya di dalam penyembahan. Lu ngomongnya begini harus pakai bahasa gurun pasir, saya pakai bahasa Indonesia karena saya cinta Indonesia. Bedanya di dalam penyembahan kita, Roma 10 ayat 2 dan 3, sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar, oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah, dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Dan kita harus tunduk kepada kebenaran Allah menurut yang benar, menurut firman, bukan membuat kebenaran mereka sendiri. 5 kali sehari mereka itu sujud, tetapi tanpa mengenal yang benar, tanpa mengenal siapa Allah itu, tanpa mengenal apa maksudnya yang mereka sembah itu. Al-Maidah ayat 54. Al-Maidah ayat 54. Hai orang-orang yang beriman, barang siapa di antara kamu yang murtad keluar dari agamanya, maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum. Jadi kalau kalian murtad,
akan didatangkan satu kaum. Dia mencintai mereka dan mereka pun mencintainya, dan bersikap lemah lembut terhadap orang-orang yang beriman, tetapi bersikap keras terhadap orang-orang yang kafir, dan berjihad jalan Allah, dan tidak takut kepada celaan orang-orang yang suka mencela. Itulah karunia Allah yang diberikannya kepada siapa yang Dia kehendaki. Allah maha luas pemberiannya dan maha mengetahui. Haleluya. Quran surat Hajj 22 ayat 40, yaitu orang-orang yang diusir dari kampung halamannya tanpa alasan yang benar, hanya karena mereka berkata, Tuhan kami ialah Allah. Seandainya Allah tidak menolak keganasan sebagian manusia dengan sebagian yang lain, tentu telah dirobohkan biara-biara Nasrani, gereja-gereja, rumah-rumah ibadah orang Yahudi, dan masjid-masjid yang di dalamnya banyak disebut nama Allah. Allah pasti akan menolong orang-orang yang menolong agamanya. Sesungguhnya sungguh Allah maha kuat, maha perkasa. Nah, di sini sudah makin jelas, saudara-saudara, tentang apa yang diributkan oleh orang Islam dan Kristen di Indonesia ini. Mereka ribut masalah pepesan kosong. Baca Alkitab dong, baca Al-Quran, baca hadis. Saudara akan menyimpulkan sendiri khutbah saya ini. Oleh karena itu jangan ribut. Efesus 6 ayat 12. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara, roh-roh jahat di YouTube. Kadrun-kadrun itu harus dilawan habis. Dan firman Tuhan ini adalah kebenaran melawan otak dan pikiran mereka yang hanya membawa sesuatu untuk dipakai agar politisi mereka diangkat sedemikian rupa. Dan si politisi juga ini kadang-kadang menggunakan orang-orang tertentu, dipakai orang-orang tertentu, karena orang-orang itu terganggu oleh Jokowi. Sumber makan minumnya sudah diserang oleh Jokowi. Si penipu-penipu ini, si koruptor-koruptor ini dilawan oleh pemerintah yang berani mendobrak kejahatan yang sudah lama ini. Nah, iya, luar biasa, saudara-saudara. Makin lama orang itu berkuasa, makin susah di ini. Walaupun dia sudah jatuh, masih ada harta kekayaannya. Tentu tahu maksud saya. Haleluya. Jadi melawan roh-roh jahat di udara. Haleluya. Inilah khutbah hari Minggu ini. Saya berdoa Anda semua diberkati. Saya berdoa Anda semua mendapat kehidupan yang menyenangkan di muka bumi ini sambil menanti-nanti waktu. Saya Saifuddin Ibrahim, hamba Tuhan, memberkati kita semua, memberkati Anda di dalam nama Yesus Kristus. Terimalah berkat dari Bapa Surgawi, kasih setia dari Yesus Kristus, penyertaan Roh Kudus sampai Maranatha. Haleluya. Amin.